Pemprov DKI Jakarta melakukan berbagai inovasi dan terobosan untuk mengendalikan banjir. Kini, pengendaliannya juga dilakukan dengan pendekatan berbasis alam, yakni membangun 3 ruang limpah sungai atau RLS di Lebak Bulus, Brigif, dan Pondok Rangon. Ketiga RLS itu merupakan salah satu proyek pertama di Indonesia berbasis alam yang menangani limpahan air sungai agar dapat mengurangi beban aliran sungai di kawasan hilir atau saat dialirkan ke laut. Proyek 942, 9 polder, 4 waduk atau ruang limpah sungai ini dan 2 upaya kita mengimprove sungai. 9 polder itu di dalam rangka kita polder itu adalah bentuk menampung air, terus kita pemompaan. Terus ada 4 ruang limpah sungai ini, Pondok Rangon, Brigif, Lebak Bulus, dan Wirajasa. Dan 2 adalah peningkatan kapasitas sungai Kali Besar dan Ciliwung Pasar Baru. Secara total itu rata-rata 70%. Dan kita berharap pendekatan-pendekatan ini akan terus berlanjut ke depan, ya. Upaya kita mengelola air hujan, terutama hujan-hujan ekstrim, kita tampung, kita tahan supaya tidak langsung memenuhi sungai. Sistem pengendalian banjir ini menerapkan prinsip nature-based solution melalui integrasi infrastruktur hijau dan biru. Kehadiran RLS ini juga sebagai wujud naturalisasi sungai dan bagian dari 942 proyek, 9 polder, 4 retensi air, dan 2 peningkatan kapasitas sungai. Kehadiran RLS selain berfungsi dalam pengendalian banjir juga memiliki fungsi sebagai ruang terbuka biru atau RTB yang harapannya akan mengembalikan ekosistem sempadan sungai seperti sedia kala sekaligus menjadi ruang ketiga untuk tempat berinteraksi dan berkegiatan antar warga. Banjir masih menjadi persoalan yang dihadapi di DKI Jakarta. Oleh karena itu, ada berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi hingga mengendalikan risiko banjir. Salah satunya adalah pembangunan ruang limpah sungai di beberapa titik, ada 3 titik, salah satunya adalah di Pondok Rangon tempat saya berdiri saat ini. Jadi pertanyaan publik, bagaimana efektivitas dari pembangunan ruang limpah sungai di beberapa titik di wilayah DKI Jakarta? Sudah bersama saya saat ini ada Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, ada Pak Dudi Gardesi. Apa kabar Pak? Salam sehat. Waalaikumsalam, sehat, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Pak, tentu ini menjadi hal baru ya Pak ya yang kita lihat di sini ruang limpah sungai khususnya di Pondok Rangon. Ada 3 yang dibangun ya Pak ya, 3 titik betul ya? Untuk tahun anggaran sekarang ya ada 3 titik. Ada 3 titik, salah satunya di sini. Ini sudah berapa persen Pak pembangunannya Pak? Kurang lebih hampir 70% lebih ya. Oh, hampir 70% lebih. Ya. Itu juga berlaku untuk 2 titik lainnya Pak? Ya, dikumulasikan 3-3-nya. Oh, ya. 3-3-nya. Dikumulasikan Oke, 3-3-nya 70%. 70%-an. Ya. Dan untuk waktu operasinya itu kapan Pak kira-kira? Kita persiapkan untuk menghadapi banjir di 2023. Jadi berharap di Desember ini selesai semua. Desember ini ya Pak ya, tentu menjadi harapan kita bersama ya Pak ya, untuk mengurangi risiko banjir. Nah Pak, publik juga tentunya penasaran Pak, ini kan pembangunan ruang limpah sungai ada di 3 titik ya Pak ya, itu kenapa sih Pak dipilih 3 lokasi ini Pak? Karena memang beberapa kejadian terutama di Kalisunter yang di Pondok Rangon ini adalah untuk meredam Kalisunter ya. Kalisunter ini yang kita ketahui banjir langganan hampir setiap tahun di Cipinang Melayu. Ya kan di hilirnya yang sebelum masuk ke BKT gitu. Nah, diharapkan kita udah beberapa buat sebenarnya waduk-waduk penampungan untuk pengendalian banjir terkait dengan Kalisunter ini. Dan ini yang salah satu yang paling besar untuk di hulunya Kalisunter. Ya, berharap Pondok Rangon ini terbangun, Kalisunter kita bisa pangkas debitnya 20%-an sehingga kita bisa manage sedemikian rupa gitu kan. Samping kita ada pelebaran di hilirnya ya kita atur sedemikian rupa sehingga mengurangi dampak banjir yang terjadi bila mana hujan yang intensitas tinggi kembali datang di Jakarta. Nah Pak, ini sebetulnya konsepnya itu seperti apa sih Pak? Kalau tadi kan goalsnya adalah untuk mengurangi risiko banjir, pengendalian banjir, apalagi ini untuk lokasi-lokasi memang ini dilewati oleh daerah aliran sungai, itu gimana Pak? Ya, konsepnya sebagaimana diamanatkan oleh Pak Gubernur, kan? Kita menciptakan back to nature lagi, ruang terbuka biru yang hanya tadinya semata-mata untuk pengendalian banjir, kita multifungsikan untuk sebagai ruang publik dan sebagai
back to nature tadi gitu kan, jadi kembali ke alam, ya kita naturalisasi lah sistem pengendali waduk kita gitu, sehingga publik bisa memanfaatkan di masa-masa tertentu gitu kan, diharapkan sepanjang tahun gitu, tidak ada banjir, sebagai alternatif gitu kan untuk ruang rekreasi, tidak hanya terfokus di satu titik tertentu, dan ini kita buatkan untuk, ya saya sih berharap sampai ke depannya tetap gratis gitu, karena ini ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk baik dari sekitar maupun dari luar daerah. Nah itu pertanyaan, gratis atau tidaknya itu ditunggu ya Pak tentunya, karena kan untuk rekreasi juga ya. Iya. Nah Pak, tapi informasi ini juga mengadopsi untuk pembangunan ruang limpah sungai ini dari misalnya berapa negara, ada Singapura, kemudian Belanda, itu betul ya Pak ya? Betul, contoh kayak pernah saya lihat itu yang di Jepang. Jadi ruang limpahnya sungainya itu benar-benar berbentuk bantaran, dimana kalau misalnya pada musim kering itu jadi kayak semacam driving range, kayak ruang untuk bermain gitu. Nah itu difungsikan atau ruang parkir, tempat parkir mobil gitu. Tapi sewaktu ada kenaikan tinggi muka air, itu menjadi ruang yang memang dipenuhi oleh air pada saat volumenya tinggi. Ini pun sama sebenarnya, kita konsep tidak hanya, hampir semua negara sudah karena kalau misalnya hanya melulu peruntukan untuk air gitu kan, ya terus terang biayanya sangat besar gitu. Sehingga kita coba padukan, tidak hanya DSDA saja yang membangun seperti ini, Dinas Pertamanan Perhutanan pun membuat juga gitu, yang tadinya mereka taman saja tanpa ada ruang limpah sungainya, nah sekarang juga mereka menerima gitu kan ketinggian air, ya, sehingga taman-taman itu bisa direndam juga gitu. Oke, jadi tujuannya untuk itu ya, rekreasi, dan sudah diterapkan di sejumlah negara bahkan ya Pak ya. Iya. Nah Pak, tapi kalau bicara soal misalnya efektivitas ini kan juga yang jadi pertanyaan publik ya Pak ya, itu seperti apa sih Pak efektivitasnya Pak? Ya memang untuk mengurangi risiko banjir ya Pak. Ya, semua engineering manusia itu ada ukurannya gitu kan. Ini pun sama gitu. Jadi tidak bisa diartikan bahwa kita bangun ini urusan banjir selesai. Tetap ada ukuran, ada hitung-hitungannya. Terutama yang di Pondok Rangon ini kita bangun untuk memangkas debit banjir sebesar 20%. 20% ya Pak ya? Ya diharapkan gitu kan, puncak banjirnya itu yang dalam waktu pendek dengan ketinggian yang sangat besar gitu kan, airnya itu kita bisa landaikan gitu. Sehingga kapasitas dari pengendali banjir kita bisa menampung air-air yang datang, dan kita bisa atur. Wah, ini menarik sekali loh Pak, bisa mengurangi debit air sampai 20%. Nanti kita coba ngobrol lagi ya Pak ya soal efektivitas itu ya. Baik. Tapi kita jeda dulu sejenak, nanti kita juga akan kedatangan 2 narasumber lainnya. Tetap bersama kami. Di Kota Kolaborasi, Kota Jakarta. Jakarta yang bersih dan hijau gak harus sekedar jadi mimpi. Tapi aku, kamu, dan kita semua harus ikut berkontribusi. Perkenalkan, Jakarta Sadar Sampah. Sebuah wadah kolaborasi yang ingin mewujudkan Jakarta yang lebih bersih dan hijau lewat kesadaran untuk menanggulangi dan memanfaatkan sampah secara lebih baik. Kamu bisa turut terlibat lewat 3 aksi nyata. Kurangi, pilah, dan olah. Kebersihan dan kesehatan sebuah kota bermuara di rumah kita masing-masing. Ketika kamu memelihara lingkungan tempat tinggalmu, kamu juga menjaga kebersihan dan kesehatan kota Jakarta.
Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, langsung saja Pak Dudi, kita tidak hanya berdua, tapi kita sudah kedatangan juga narasumber yang lain, Pak Dudi ya. Ini berasa lagi di tempat wisata ya Pak ya? Lebih cozy, nyaman. Lebih cozy, lebih nyaman. Nah ini saya kenalkan dulu, ada dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama saya dan juga Pak Dudi. Ada Pak Muhammad Farid, ahli hidrologi ITB. Pak Farid apa kabar? Salam sehat. Sehat, baik. Sehat ya Pak? Ya, sehat. Alhamdulillah. Oke, di sebelah Pak Farid juga ada Pak Nandi Kusmaryandi, ahli lingkungan IPB. Apa kabar Pak Nandi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul nggak sih Pak? Ini ya danau Pak? Dan alhamdulillah sudah bisa sampai ke sini gitu ya. Sampai di sini dan berasa di tempat wisata ya Pak ya? Iya, betul. Ya, termasuk gini Pak Farid. Tadi kan Pak Dudi mengatakan bahwa ini memang tujuannya selain untuk mengendalikan untuk risiko banjirnya juga untuk tempat wisata. Kalau Pak Farid melihatnya gimana Pak? Ya, jadi konsep ruang limpah sungai ya, ruang limpah sungai Pondok Rangon ini sebetulnya memang mengintegrasikan ruang biru ya dan juga ruang hijau. Sebetulnya ini konsepnya memang kalau di luar negeri itu seperti misalnya kalau untuk coastal itu ada building with nature, kemudian ya di sini nature based solution ya, nature based solution. Dan kalau di drainase juga sebetulnya itu sudah ada konsep eco drainage. Jadi memang konsepnya itu kita shifting paradigma ya. Jadi paradigmanya itu berpikir bukan mengalirkan aliran air secepat-cepatnya ke sungai gitu, tapi menahan dulu sehingga dengan adanya ruang limpah sungai ini bisa menurunkan debit banjir yang mengalir di sungai. Oke, nah tapi kalau dari perspektif Pak Nandi melihatnya efektivitasnya bagaimana sih Pak? Kalau melihat dari ruang pembangunan ini sendiri untuk mengurangi risiko banjir tadi? Iya, jadi cukup efektif ya, termasuk efektif lah begitu ya. Namun demikian kan sekarang ini permasalahan banjir itu tidak hanya bersumber dari aliran sungai ya yang masuk ke DKI begitu. Ini belakangan ini kan hujan-hujan setempat gitu ya, yang cukup ekstrim begitu kan, itu juga memerlukan penanganan khusus terkait banjir di Jakarta. Jadi harus combine lah sesuai dengan proyek 942 project begitu, karena jadi bukan hanya berbicara ruang limpah sungai begitu ya, tapi juga berbicara naturalisasi sungai, kemudian pembuatan polder begitu. Itu harus semuanya harus terintegrasi ya untuk mencapai efektivitas itu. Iya. Nah, kalau untuk mencapai tujuan tadi Pak Dudi kan sempat mengatakan ya bahwa tujuannya ini adalah tidak hanya untuk mengurangi resiko banjir, tapi juga misalnya untuk membuka tempat wisata dan lain sebagainya. Itu infrastruktur apa saja Pak yang dibangun untuk mencapai tujuan itu Pak? Ya, kita ya seperti kita sekarang berbincang-bincang kan, di sini, Pak? Ada ruang untuk memang bikin acara atau apalah gitu, sehingga ada atapnya gitu. Kemudian ada ruang terbuka juga gitu kan. Ada juga untuk pedestrian, untuk bersepeda, untuk lari, untuk jogging segala macam di sekeliling ini yang kalau tidak salah dihitung itu sekitar hampir 4 kilo panjangnya ya kalau dikelilingin gitu. Kemudian di samping infrastruktur yang untuk ruang publik, terkait dengan teknis pun kita membuat tampungan air untuk pengendalian banjirnya gitu kan. Nah, di samping itu, ini karena kita bicara di daerah hulu, masalah konservasi juga menjadi pemikiran kami gitu kan, dimana air yang ada di hulu ini ya kita coba tahan sedemikian rupa gitu, dan kita kedepannya pun akan membangun di sini untuk IPA ya, sebagai sumber air baku, dan untuk meningkatkan kualitas pun kita akan melakukan suatu teknik engineering tertentu, yaitu kan untuk penanganan air limbah atau istilahnya meningkatkan kualitas air di danau ini sendiri gitu. Nah, itu mungkin apa yang akan coba kita bangun sampai pengaturan terkait dengan pengendalian banjir. Oke. Nah, Pak, tadi kalau kita fokus, tadi kan ada dua manfaatnya atau goalsnya ya Pak ya, tapi kalau bicara fokus misalnya untuk pengendalian banjir Pak Nandi, ini bisa mencapai 20% tadi ya Pak ya untuk mengurangi debit banjir, itu seperti apa sih Pak penjelasannya kalau dari perspektif Pak Nandi? Iya, ini kan limpahan air ya. Nah, itu direncanakan untuk ditampung sekitar mencapai 20% ya dari debit gitu ya. Itu konsepnya seperti itu. Nah, jadi
yang 20% ini diharapkan mampir dulu di sini nih. Tidak langsung mengalir ke sungai gitu dengan cepat gitu. Tapi difungsikan dulu di sini gitu. Nah, salah satu fungsi yang ingin dicapai tadi kan karena ingin multifungsi, ini menjadi ruang publik, ya tentunya dengan adanya badan air yang baru di sini kan estetika lingkungan juga muncul. Ya. Nah di samping itu yang menjadi lebih penting adalah bagaimana juga menata kawasan ini untuk memunculkan fungsi-fungsi lingkungan. Nah, di sini juga ruang terbuka hijau ya. Jadi ruang terbuka hijau. Dan kemudian bagaimana kita memilih dan menata gitu kan elemen hijau yang akan masuk itu, sehingga bisa memunculkan berbagai fungsi. Di sini sudah nyaman, sudah bagus begitu ya. Tapi kan masih terasa panas nih ya, begitu. Nah, perlu tadi ekosistem terbuka hijau itu ya, Pak. Ruang terbuka hijau ini kan mempunyai fungsi salah satunya pengaturan suhu ya. Dia bisa menurunkan kalau di beberapa penelitian kan ada suatu pohon, kelompok pohon di antara kanopi sampai ke di bawah tegakan pohon itu bisa turun sekitar 2 derajat Celcius begitu ya, seperti itu. Ini kan sudah cukup memunculkan kenyamanan ya, 2 derajat itu bagi aktivitas masyarakat atau warga yang ada di sini gitu. Nah, di samping itu juga fungsi-fungsi lingkungan lain yang harus kita pertimbangkan. Menyediakan lahan seperti ini di wilayah Jakarta ini kan mahal ya Pak ya? Mahal Pak. Ya sebetulnya kalau dilihat itu sebagai kos ya mahal. Tapi kalau ditempatkan sebagai investasi gitu, investasi bagi ruang kehidupan baru warga Jakarta ya dan sekitarnya mungkin yang ada di lokasi ini yang mempunyai harmonisasi dengan lingkungannya ya. Ini bisa jadi dihitung murah gitu ya, karena warga mendapatkan akses atau mendapatkan ruang aktivitas sosial, mendapat aktivitas seperti rekreasi begitu ya, dan akan tercipta lingkungan yang lebih sehat begitu ya, udara yang lebih kaya oksigen dengan banyaknya pepohonan dengan proses fotosintesisnya begitu. Nah, kemudian juga ini masih terdengar nih ada suara-suara burung ya. Nah, gitu kan. Ini padahal belum jadi nih ruang terbuka hijaunya ya. Ada suara air juga, Pak. Iya. Bisa dibayangkan kalau sudah ini akan menjadi refugia area ya. Jadi penarik tadi terutama satwa urban seperti burung. Yang kita tahu banyak pehobi ya memelihara burung itu biasanya selain melihat warna keindahannya, suaranya itu kan membuat sensasi psikologis tertentu yang membuat orang senang ya. Jadi ruang terbuka hijau tadi yang memang harus jadi concern ya Pak ya. Saya mau ke Pak Dudi, itu juga menjadi pertimbangan Pak untuk nanti ke depan atau sedang dipersiapkan atau gimana Pak? Ini kan masih tahap konstruksi, ini belum selesai. Nah, setelah selesai sekitar akhir Desember nanti gitu kan, itu kan ada butuh beberapa waktu tertentu lah untuk tumbuh hijau, pepohonan segala macamnya gitu. Nah, ya diharapkan setahun ke depan itu ini menjadi area yang benar-benar nyaman dan menjadi lebih ke arah kita berharap penduduk Jakarta lebih bahagia gitu. Jadi tidak hanya untuk menangani bencana gitu, tapi untuk jadi sebagai arena untuk kebahagiaan warga juga gitu terkait dengan ruang terbuka. Oke, jadi nanti kita tunggu ya Pak ya pembangunannya karena masih belum selesai, masih 70% tadi ya Pak ya. Jadi nanti akhir Desember kita harapkan semuanya sudah lengkap ya Pak ya. Jadi publik pun juga bisa merasakan dampak dari adanya atau manfaat dari adanya pembangunan ini. Ya kita memang harus sabar menunggu karena solusi berbasis alam itu tidak bisa secepat. Nggak bisa instan ya Pak ya. Nggak bisa ini begitu loh ya. Jadi memang waktunya diperlukan dan yang penting juga partisipasi dari kita semua ya, termasuk warga gitu ya. Jadi kalau melihat sepintas bagaimana sih tadi selain paradigma perubahan paradigma dalam mengelola sumber daya air, di masyarakat pun ada paradigma bahwa air itu, badan air adalah sistem penyangga kehidupan yang menjadi bukan jadi halaman belakang loh. Kita sering melihat sungai itu karena halaman belakang ada sampah gitu ya. Tidak tertata gitu. Oke Pak, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita lagi ya Pak ya. Kita jeda dulu sejenak, tetap bersama kami pemirsa. Di masa pandemi saat ini, kita pasti semakin menyadari jika ruang-ruang terbuka hijau di sekitar kita sangat bermanfaat untuk tempat berolahraga dan melepas penat. Tidak hanya berfungsi sebagai RTH,
Taman-taman serta hutan kota juga dibangun sebagai sarana olahraga dan menjadi ruang ketiga bagi masyarakat melakukan interaksi, juga melakukan aktivitas bersama rekan dan keluarga. Keberadaan pohon di ibu kota juga berperan dalam upaya menanggulangi dampak perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, upaya pengelolaan dan perlindungan pohon menjadi sebuah langkah penting yang juga harus kita lindungi bersama-sama. Karena jaga Jakarta, tanggung jawab kita semua. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Selain untuk mengurangi debit air hingga 20%, apalagi ya manfaat yang bisa diperoleh dari pembangunan ruang limpah sungai? Kita akan langsung tanyakan ke Pak Farid. Pak Farid, tadi selain tujuannya ini untuk manfaatnya ya untuk mengurangi debit air hingga 20%, itu dari aspek hidrologi apalagi Pak yang bisa diambil ya Pak dari pembangunan ini? Iya, jadi kalau sebagai pengendalian banjir dari aspek hidrologi ya memang kalau kita gali lebih lanjut lagi ya sebenarnya 20% itu kan menurunkan debit puncak yang dari hulu tapi ya Mbak ya, dari hulu. Nah kemudian selain menurunkan debit puncak sebetulnya dia nanti efeknya juga akan memperlambat aliran masuk ke dalam kali ya ataupun sungai di sini. Nah kemudian yang lainnya itu kan di sini selain tadi ruang biru ya tadi untuk menampung air, di sini juga kan ada ruang terbuka hijau. Nah, ruang terbuka hijau ini ya tentunya akan berfungsi untuk meresapkan air gitu ke tanah yang kemudian nanti ya tentunya bisa dimanfaatkan untuk recharge groundwater recharge. Dan di samping itu dari groundwater recharge itu tentunya nanti pada saat musim kemarau kan dia akan pertanahan mengisi tampungan ini lagi. Nah, dari tampungan ini nanti seperti yang disampaikan Pak Dudi sebelumnya nanti akan dibangun suatu sistem yang nantinya akan bisa dimanfaatkan untuk suplai air baku. Nah jadi ya tadi kembali lagi di awal multifungsi sebagai pengendali banjir, sebagai ruang publik dan nantinya bisa dimanfaatkan juga sebagai suplai air baku untuk daerah sekitar. Oke, nah Pak, kalau kita lihat soal pembangunan ruang limpah sungai ini kan pertimbangannya cukup banyak sekali ya Pak ya, tadi bisa diterapkan di kota atau tidak. Nah ini misalnya pertimbangan soal aspek geografisnya, termasuk juga daya serap tanahnya, itu seperti apa sih Pak pertimbangannya atau indikatornya itu? Saya pada akhirnya bisa dibangun seperti ini, ya, untuk contoh kota lain ya? Ya, kalau kota-kota lain sih ya sebetulnya tadi yang penting sih ada lahan yang bisa dimanfaatkan, kemudian juga dilihat dari ketinggian muka air tanahnya ya tentunya. Dan juga ya khususnya ya dukungan dari masyarakat sekitar begitu ya. Dan yang penting juga sebetulnya ini memang yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur diharapkan itu ada guideline yang bisa dipakai untuk semua pembangunan infrastruktur serupa seperti ini gitu. Jadi jangan sampai nanti di Jakarta dengan di Bandung atau misalnya di kota-kota lain itu berbeda begitu ya. Memang nanti site spesifik, tapi paling tidak tahapan-tahapannya itu sudah ada di suatu guideline ataupun pedoman teknis atau petunjuk teknis. Gitu. Oke, nah Pak Nandi tadi kan Pak Farid menjelaskan soal aspek hidrologinya. Kalau aspek lingkungannya ini manfaatnya seperti apa sih? Karena tadi kan Pak Dudi mengatakan bahwa rencananya juga akan dibangun ya Pak ya, ruang terbuka hijau, ada banyak pohon. Ini seperti apa Pak manfaatnya dari aspek lingkungan ya Pak ya? Iya. Cuaca panas misalnya, iya. Atau bagaimana? Iya, dengan tadi nanti sudah selesai terbangun ruang terbuka hijau di sini kan, secara umum gitu ya bisa kita lihat keteduhan akan hadir di sini ya. Keteduhan itu dalam arti tadi kalau kita mengukur secara indikator-indikator lingkungan, ya mungkin tadi ada penurunan suhu lingkungan begitu ya, kemudian juga peningkatan kelembaban udara begitu ya. Jadi menciptakan tadi kondisi suhu, kelembaban, bahkan angin gitu ya, yang lebih nyaman untuk dijadikan tempat aktivitas atau malah bahkan tempat tinggal gitu ya, seperti itu. Jadi pengaturan-pengaturan itu dimungkinkan melalui penataan ruang terbuka hijau. Dan yang menjadi penting, saya membaca konsep, apalagi di sini, kita kan sedang ada di Balai Warga ini, ya gitu ya, di konsep di Pondok Rangon ini. Jadi aspek kelestarian budaya juga penting. Dan di dalam pemilihan tanaman juga gitu ya.
apa sih tanaman-tanaman yang terkait dengan budaya budaya Betawi khususnya di sini gitu kan. Nah itu di situ juga ada fungsi pelestarian, pelestarian budaya yang terkait dengan tanamannya begitu ya. Jakarta juga punya ikon flora fauna gitu ya. Itu kan bisa ditempatkan di sini begitu hal-hal demikian. Nah, gitu. multifungsi lah ya. Tapi begini Pak Dudi, satu sisi kalau kita melihat banyaknya sekali manfaat ya dari segi pariwisata, terus tadi penurunan suhu, debit air sungai. Ini kan tentu juga misalnya kalau kondisi seperti itu banyak sekali masyarakat yang tentu akan datang ya Pak ya. Itu kan akan jadi tantangan tersendiri. Nah, itu gimana tuh Pak menjawab tantangan itu? Ya, apa yang dibangun oleh pemerintah tapi tidak dirasakan sebagai kepemilikan juga oleh masyarakat itu upayanya akan kurang bermanfaat gitu, kurang optimal gitu. Makanya apa yang kita bangun kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat itu tidak hanya semata-mata di saat membangun, justru nanti yang pas setelah selesai memanfaatkannya itu. Di satu sisi pemerintah menjalankan gitu kan fungsi-fungsi waduk untuk kebencanaan, untuk pemanfaatan air. Ada ruang yang dimanfaatkan oleh warga, itu ya kita minta juga dijaga bersama gitu kan. Jadi jangan hanya menjadi beban atau tanggung jawab pemerintah saja gitu. Jadi tanggung jawab bersama itu yang jadi penting gitu. Karena membuang sampah sembarangan, tertib terhadap lingkungan misalnya, atau misalnya membuat kerusakan terkait dengan pepohonan yang dipotong atau segala macam lah gitu, atau mencemari air misalnya dengan membuang sampah padat atau limbah cair itu segala macam. Nah, dengan kontribusi keterlibatan masyarakat itu yang saya lebih harapkan ke depannya, sehingga apa yang kita bangun oleh pemerintah itu benar-benar optimal berfungsi sebagai infrastruktur kota yang bermanfaat untuk warga. Dan kita bangun di sini tidak hanya semata-mata untuk warga Jakarta ya. Kebenaran sebelah di Kalisunter ini adalah warga Bekasi, daerahnya Bekasi. Kita welcome, jadi tidak eksklusif ini untuk Jakarta, tapi dimanfaatkan untuk warga sekitar di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi tidak mengatasnamakan Jakarta saja, gitu. Tapi dari mana penduduknya juga rasa untuk memanfaatkan dan memiliki untuk supaya menjaga gitu kan kenyamanan, keindahan itu yang lebih diharapkan. Nah, itu harus menjadi tanggung jawab bersama ya Pak ya, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat yang kemudian kalau ini sudah dibuka ya harus bertanggung jawab ya Pak ya ketika datang ke sini juga, itu yang harus ditekankan ya Pak ya. Nanti mungkin akan ada ini Pak, misalnya peraturan yang kemudian diterapkan untuk mencapai tujuan itu agar tertib dan lain sebagainya, atau seperti apa? Kalau kita bikin peraturan, kadang peraturan tendensinya untuk dilanggar ya. Saya justru kesadaran warga gitu kan, rasa memiliki gitu kan, itu yang lebih kita utamakan gitu. Karena kalau peraturan kita dilarang buang sampah, dilarang segala macam, faktanya kenyataannya masih terjadi pelanggaran-pelanggaran. Justru kita mengharapkan kepemilikan daripada masing-masing warga, tanggung jawabnya terkait dengan infrastruktur itu bila mana dijaga dengan bersama itu akan bermanfaat secara keseluruhan lagi. Oke, itu tadi ya pesan dari Pak Dudi ya, bahwa ini memang harus jadi tanggung jawab bersama, terutama ketika nanti sudah dibuka akhir Desember nanti, insya Allah akan 100% ya Pak ya, tadi Pak Dudi menyampaikan ya Pak ya, karena sekarang ini perkembangan 70%, tadi sudah disampaikan ada berbagai macam manfaat yang bisa diperoleh ya Pak ya, dengan pembangunan ruang limpah sungai ini, dari aspek hidrologinya tadi bisa mengurangi debit air sampai 20%, bahkan untuk cuaca pun juga bisa menurunkan cuaca yang cukup ekstrim. Terima kasih banyak sebelumnya untuk sejumlah narasumber. Ya pemirsa, tadi dapat disimpulkan dari beberapa hal yang disampaikan oleh narasumber bahwa manfaat dari pembangunan ruang limpah sungai ini selain untuk mengendalikan banjir juga bermanfaat untuk ruang ketiga, artinya bisa membuka pariwisata sehingga bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Akhir kata saya Gina Vita, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.